Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan farmakokinetik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya ambil kuliah dengan jurusan farmasi, di sana ada salah satu mata kuliah yang namanya farmakokinetik. Nah, di mata kuliah tersebut itu biasanya kita disuruh untuk menghitung berapa sih kadar obat dalam darah setelah penggunaan sekian jam, atau misalnya dari sediaan yang ada kemudian dosisnya nggak sesuai dengan sediaan itu, berapa mili yang harus kita ambil dan sebagainya. Nah, hitungan farmakokinetik ini biasanya teman-teman pada bingung kan. Nah, di sini yuk kita belajar sama-sama mengenai beberapa soal contoh perhitungan dari farmakokinetik. Langsung aja soal yang pertama. Seorang pasien mendapatkan infus metronidazol 500 mg setelah operasi kolorektal. Sediaan yang tersedia itu adalah injeksi 500 mg dalam 100 ml. Cairan infus harus habis selama 1 jam. Sementara dokter meminta bantuan apoteker untuk menghitung laju infus. 1 ml setara dengan 20 tetes laju infus. Berapa tetes per menit laju infus tersebut? Nah, kelihatannya soalnya membingungkan atau sangat ribet banget. Nah, padahal nggak kayak gitu. Jadi tips pertama sih buat teman-teman kalau belajar farmakokinetik itu, tanamkan bahwa farmakokinetik itu nggak susah. Dia itu mudah kok, bisa di logika. Nah, langsung aja kita bahas ya kan. Nah, infusnya itu sediaannya 500 mg dalam 100 ml. Jadi dalam 100 ml cairan ada 500 mg. Nah, kalau misalnya diambil 10 mili, berarti ada berapa? Cuma 50 mg. Nah, cairan dalam 100 mili itu harus habis selama 1 jam. Sedangkan dokter minta dikonversi dalam jumlah tetes. Berarti kan cluenya di sini adalah 1 mili itu 20 tetes. Berarti kan kita mencari mililiternya kan. Nanti akan dikonversi menjadi tetes. Nah, langsung aja. Caranya kayak gini nih. 100 mili liter yang tadi mengandung 500 mg, dosisnya kan udah sesuai ya kan. Jadi 100 ml harus habis dalam 1 jam. Kemudian dikonversikan ke menit. Kenapa dalam menit? Karena di soalnya minta berapa sih tetes per menit laju infusnya. Jadi kita konversi jadi menit. 100 ml itu 1 jam. Kalau 60 menit, 1 jam kan 60 menit, maksudnya kalau per menit berapa? Jadi 100 ml dibagi 60 menit sama dengan 1,67 ml per menit. Nah, langsung aja dikonversi. Tadi kan 1 ml setara dengan 20 tetes. Nah, kalau 1,67 ml berapa tetes? Ya udah 1,67 dibagi 1 kali 20 tetes sama dengan 33,3 tetes per menit. Ya kan, nggak susah kan, dan bisa di logis. Oke, next soal kedua. Seorang pasien anak yang mengalami asma dengan berat badan 20 kg, resep obatnya adalah aminofilin 5 mg per kilogram berat badan. Sediaan yang ada adalah 250 mg dalam 10 ml. Berapa banyak file yang diberikan ke pasien? Nah, ini kayaknya sih ribet, padahal nggak begitu ribet sih, cuman model soalnya aja bahasanya yang kelihatan ribet. Nah, di sini yang pertama kita harus ngitung dosisnya dulu. Kenapa? Karena dosisnya belum tahu. Dia cuma nulis dosisnya 5 mg per kilogram. Sedangkan berat anaknya 20 kg. Berarti kan tinggal dikali aja kan. 5 mg kali 20 kg sama dengan 100 mg. Nah, sediaannya itu 250 mg dalam 10 ml. Kalau di logika aja dia cuma butuh 100 mg. Sediaannya 250 mg. Berarti pasti sisa kan? Ya kan? Jadi otomatis jawabannya gak bakal 2 file atau 3 file, pasti 1 file, nggak sampai 1 file malahan. Nah, berapakah itu? Ya kita hitung aja. Kalau yang dibutuhkan 100 mg, maka 100 mg per 250 mg dikali 10 mili, sama dengan 4 mili yang harus disepet dari dalam file itu. Jadi, kalau dikonversikan ke file, dia cuma setengah file, nggak sampai setengah file malahan. Nah gitu, jadi untuk ngerjain soal-soal farmakokinetik seperti ini, jangan udah takut duluan, aduh soalnya bulet ribet, ngitungnya aneh. Enggak kok. Jadi kalau misalnya kita ngerjain, dibaca soalnya pelan-pelan agar kita bisa tangkep maksudnya apa, kemudian kita logika dan perhitungannya sederhana banget kok. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Makasih.